Dalam Islam, ajaran agama tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara. Negara, dalam pandangan Islam, merupakan sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan sesuai nilai-nilai syariat, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Islam tidak menetapkan bentuk negara secara khusus, namun menekankan prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pemerintahan. Dasar negara dan pemerintahan dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utama negara dalam Islam dikenal dengan konsep maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini sejarah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 yang mengatakan umat Islam untuk memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Pemerintahan dalam Islam dipimpin oleh seseorang pemimpin yang bertugas mengatur urusan masyarakat dan menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pemimpin untuk berlaku adil sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang menyatakan bahwa Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Islam menekankan prinsip musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 39 bahwa urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Selain itu, pemimpin juga harus bersifat amanah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Islam mendorong umatnya untuk menjadi produktif di dunia, namun selalu ingat bahwa kehidupan sejati adalah akhirat. Dengan keseimbangan ini, manusia tidak akan tersesat oleh gemerlap dunia, namun juga tidak menjadi fasik dalam meninggalkan tanggung jawab sosialnya. Muslim adalah salah satu kelompok agama terbesar di dunia. Namun, di berbagai negara, umat Muslim menjadi minoritas, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut agama lain. Kondisi ini dapat kita temukan di kawasan Asia, Eropa, Amerika, bahkan di Australia. Sebagai contohnya, di Amerika, umat Islam merupakan minoritas tetapi tetap aktif di berbagai bidang. Contohnya seperti pendidikan, ekonomi, politik. Muslim menghadapi tantangan dalam menjaga identitas keagamaan di tengah masyarakat sekuler. Sementara itu di India, umat Islam menjadi minoritas besar yang hidup berdampingan dengan beragam agama dan budaya. Di negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan di Jepang. Salah satu contoh keberadaan Muslim di Jepang yaitu adalah dengan Masjid Tokyo Chami yang terletak di Shibuya, Tokyo. Masjid ini merupakan masjid terbesar dan paling terkenal di Jepang. Tokyo Chami tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jepang. Masjid Tokyo Chami sering dibuka untuk masyarakat umum, termasuk warga Jepang non-Muslim. Di tempat ini, pengunjung dapat mempelajari Islam, melihat arsitektur khas Turki, serta mengikuti kegiatan dialog antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa minoritas Muslim di Jepang berperan aktif dalam membangun toleransi dan pemahaman antar budaya. Keberadaan Masjid Tokyo Chami membuktikan bahwa meskipun Muslim adalah minoritas di Jepang, mereka tetap dapat menjalankan ibadah dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Masjid ini menjadi simbol kerukunan, keterbukaan, dan perdamaian antara umat Islam dalam masyarakat Jepang. Sebagai kesimpulan, minoritas Muslim di berbagai negara menghadapi tantangan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Namun, dengan sikap terbuka dan saling menghargai, umat Islam tetap dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, sejarah penyebaran Islam.
Jejak langkah penyebaran Islam dari Mekah hingga Nusantara. Awal permulaan penyebaran Islam dimulai dari Arab Semenanjung dari abad ke-7 Masehi. Dimulai dari dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke dakwah Khulafaur Rasyidin. Dan dimulai penyebaran tersebut dari perdagangan maritim yang dari Asia Tenggara. Perdagangan tersebut dari Gujarat, Persia, dan Arab yang ke pelabuhan seperti Cirebon, Aceh, dari abad ke-13 hingga abad ke-15. Contoh kasus di Indonesia, yaitu melalui perdagangan yang lebih damai daripada melalui konvoir militer dan ulama serta wali songo yang sekaligus langsung menyelaraskan untuk menciptakan nilai-nilai lokal. Melihat keragaman dari penyebaran agama Islam di berbagai benua seperti Afrika, Eropa, Asia, dan bagaimana mereka bisa menyelaraskan dan bisa memenuhi bahwa di setiap benua itu berbeda-beda cara penyebaran agama Islamnya. Metode penyebaran yang berbeda-beda. Di Arab, penyebarannya melalui dakwah dan turunlah ke politik. Namun, di bagian Nusantara itu melalui perdagangan dan interaksi satu sama lain budaya. Ini memicu bahwa penyebaran Islam tidak satu pola titik saja, bisa berdasarkan ekonomi, sosial. Yang keempat, bagaimana pemimpin dalam pemerintahan Islam? Pemimpin dalam Islam, nilai-nilai dasar hingga implementasi kontemporer. Nilai dasarnya yaitu mencakup khilafah yang amanah dan syuro bermusyawarah, dan tak lupa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab terhadap umatnya. Contoh klasik Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah pemimpin yang memiliki keadilan, kejujuran, dan keberanian. Implementasi di zaman modern. Perbedaan antara kepemimpinan yang memakai prinsip Islam dalam pemerintahannya, misalnya Republik Islam Iran. Mereka berkepemimpinan agama dan presiden, atau Indonesia yang memiliki sistem demokrasi untuk menghormati nilai-nilai Islam sebagai agama mayoritas. Melihat pentingnya keseimbangan nilai agama dan kebutuhan masyarakat modern dan tanggung jawab pemimpin terhadap umatnya, serta menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya satu bentuk yang baku, akan tetapi konsep